Shalom, selamat malam semuanya. Hari-hari ini dimana banyak orang berbicara virus corona, tetapi saya hanya berbagi, memberikan kekuatan, memberikan motivasi kepada Anda bahwa mujizat dan pertolongan Tuhan saat kita percaya itu pasti nyata untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, penyembuh, Yehova Sama, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi, pasti nyata pertolongannya. Nah, saudara sekalian, untuk malam ini kita bersama-sama belajar dan dengarkan bagaimana di dalam Alkitab itu menyatakan bahwa tidak boleh mengurangi firman Tuhan satu iota pun tidak boleh mengurangi dan menambah. Itu sudah cukup, dan sekarang itu kita tinggal mengajarkan orang lain untuk mengaku Yesus dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya tidak mengurangi firman Tuhan satupun dan menambah dengan satupun, tetapi bagaimana memotivasi Anda untuk tetap teguh bersama Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada salah satu penyakit yang sulit disembuhkan, yaitu tidak salah penyakit kusta, penyakit sampar, dan penyakit itu disebut hukuman dari Tuhan dan belum bisa disembuhkan. Tetapi Yesus bisa menyembuhkan penyakit itu. Ada salah satunya Yesus. Atau saat orang itu sungguh-sungguh bertobat lalu penyakit itu sembuh. Nah, sehingga saya membawa pikiran Anda untuk percaya benar bahwa kuasa Tuhan bersama Anda. Jangan khawatir, jangan panik, dan jangan terlalu banyak dengar isu yang membuat Anda harus takut. Tetapi melangkah dengan iman, percaya bahwa setiap langkah hidupmu pasti ada mujizat. Dan malam ini juga saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian bahwa penyakit yang ada di dalam Alkitab ini tidak menyentuh hati orang, tapi membuat dia menderita supaya bertobat. Nah, saya berpikir penyakit corona ini tidak punya hak untuk menyentuh hati dan jiwa, karena jiwa dan hati itu milik Tuhan, bukan milik siapapun. Selama Yesus ada di dalam Anda dan saya, pasti dia impas atau dia tolong untuk Anda bisa pulih. Karena Yesus ada di dalam Anda, maka penyakit itu tidak berani untuk menyentuh Anda. Dia hanya menyentuh tubuh fisik ini dan dia akan pergi kalau itu belum waktunya Tuhan. Seperti Yesus, kita belajar dari Yesus bahwa Yesus hidupnya sengsara sebagai keluarganya miskin, tetapi pada saat umur 30, antara 33 itu memang waktunya sudah tiba untuk dia pergi. Sehingga di dalam penderitaan di pertama, di pas berdoa bawa keluar sampai perjalanan itu, sebenarnya dia sudah putus napas, tapi itu belum waktunya. Sampai waktunya baru Yesus menghembuskan nafasnya dan berkata selesai, karena pekerjaan misi utusan itu sudah selesai. Bagaimana dengan Anda? Jika visi yang Tuhan taruh, misi yang Tuhan taruh, kalau belum selesai, Tuhan pasti berikan kekuatan dan kesehatan. Karena belum selesai, jadi harus perlu mengerti betul bagaimana pernyataan Yesus itu
Yesus bilang selesai, baru selesai, karena memang tanggung jawab sudah selesai. Tapi Anda dan saya dipertanyakan. Baru banyak orang bertanya, apakah pendeta yang kena virus meninggal itu tidak beriman? Memang beriman semua, percaya Yesus, tetapi semuanya waktu. Tuhan bilang selesai, baru selesai. Kalau tidak, memang tidak. Sehingga jangan terlalu banyak argumentasi soal situasi saat ini. Yang Anda pertanyakan adalah percaya Anda betul, kedua iman Anda betul kepada Tuhan yang benar. Itu baru Anda sudah berhasil. Tetapi kalau hanya abal-abal, itu dipertanyakan. Karena setiap orang saat baik itu selalu berkata saya percaya. Tetapi saat menghadapi krisis, selalu cari iman saya di mana? Sedangkan iman sudah ada sama-sama dengan dia. Sejak lahir sampai sekarang tinggal hidupi dia. Tinggal kenal Yesus, siapa dia Yesus sebenarnya. Lalu Yesus sudah sejak kecil lahir sama-sama dengan dia. Tapi bertanya Yesus ada di mana? Sedangkan Yesus ada sama-sama dengan dia. Inilah yang harus perlu kesadaran diri bahwa kita harus mengakui kuasa Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu yang terjadi saat ini. Sehingga keyakinan Anda, kepercayaan Anda. Saya paling suka saya mempertahankan satu argumen, saya tidak akan berubah. Karena itu mengganggu iman percaya saya. Itu sebabnya setiap kali saya kasih naik status, buat video, saya tidak akan terganggu iman saya. Karena komentar orang, masukan itu mengganggu iman saya, sehingga saya tetap mempertahankan apa yang saya yakin itu benar, dan apa yang saya yakin itu benar Tuhan yang ajaib dan menyembuh, yang mampu mengalahkan segala sakit, penyakit, dan penderitaan. Itulah Yesus. Cari Yesus, maka kamu dapat semuanya.